Shalom. Ada sukacita pada siang hari ini. Lambaikan tangannya. Coba sapa kanan kirinya, kanan kirinya disapa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Kita semuanya ada di sini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Mari kita memulai acara wanita YAS. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Yesus atas kasih anugerah-Mu Tuhan pada siang hari ini. Untuk ibadah YAS wanita Tuhan, Engkau lindungi, Engkau urapi Tuhan Yesus yang ada yang hadir di tempat ini Tuhan. Putuskan di segala roh jahat dan kutuk penyakit Tuhan Yesus. Atas kasih-Mu, Kau telah berikan kami kekuatan yang baru. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pulihkan bangsa-bangsa kami Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu,
percaya katakan. Sudah siap bersuka cita? Amin. Yesus kasih jiwaku. Gak usah malu-malu ya opa oma yang ada di tempat ini, semuanya kita mau bersorak-sorai semangat demi bangsa kita semuanya. Dengan gentar itu boleh kita puji dengan kecapi. Kurang otak kaunya. Ku bernyanyi haleluya, haleluya. Siapa semua? Yesus kekasih jiwaku. Yang mau bersuka cita boleh ke depan dong ya. La 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 la, la 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 la,
wanita-wanita cantik di sini. Wow, Luar semua biasa, banyak, ya. beberapa yang pakai Iya, yang betul, luar betul. biasa. Kostum-kostumnya keren, bener gak sih Ana? Cantik-cantik. Kayaknya yang pakai kostum-kostum yang luar biasa gimana Boleh. kalau kita undang? Ya, saya juga punya Kita kejutan. ada hadiah Ada. buat mereka ya, Iya, yang betul. mau pakai kostum-kostum yang terbaik, bener ya Sharon ya? Pilih ya. Mari saya undang ke depan yang memakai kostum-kostum keren. Iya, silakan. Yang deretan sini, ibu boleh Betul. ya. Yang memakai properti kostum-kostum yang keren, silakan maju ke depan karena ada sesuatu. Ada sesuatu. Di balik sesuatu Ada sesuatu. Di balik sesuatu ada sesuatu. Apa itu? Silakan Sharon. Selain ke bawah ya. Mereka biar di bawah, nanti Sharon akan ke bawah yang akan. Kita mau ngecek dulu ya. Bu, udah latihan vokalnya belum, Bu? Oh, bisa. Harus bisa dia ikutin saran ya. Harus bisa, nggak usah malu-malu ya. Oke. Haleluya, haleluya. Belum. Latihan dulu coba. Haleluya, haleluya. Ada belakangnya ya, harus bisa ini. Tiap hari juga bisa makan, karena itu enak. Bisa ya? Potong bibit angsa, bisa ya? Angsa dikuali, roda minta angsa, angsa empat kali. Kita tes siapa dulu yang mau, yang ready siapa dulu? Ibu dulu, oke. Semangat dulu, Bu. Merdeka. Ya, merdeka. Tepuk tangan dulu buat siapa dulu? Yang lain dulu. Sebelahnya yang ini ya, Ibu. Haleluya. Cuma dua kuali aja. Mana? Ya, oke. Kesempatan vokal, Ibu. Ibu udah siap? Oke. Haleluya. Haleluya. Asik. Potong bebeknya. Potong bebek angsa. Angsa dikuali. Roda lipat angsa. Dan sempat kali. Siapa lagi? Kita pilih ke yang kiri. Nah, ibu ini ibu heboh. Ayo, harus bisa. Ya, bisa ya, pasti bisa ya kalau siaran ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, potong bebeknya. Potong bebek angsa. Angsa dikuali.
Buka masker apa Bu? Gak kelihatan mukanya. Apa? Ayo biar cantik. Gitu kelihatan. Iya Bu. Haleluya. Pakai hidung perutnya spesi. Haleluya. Asik. Haleluya. Haleluya. Oke, sekarang potong bebeknya ya sebelum disembelih. Yuk. Potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Oke, lanjut. Panjangin gak apa-apa, lebih enak aja. Apa Pak? Nona minta dansa, minta dansa. Dansa 4 kali. Dipadu pakai India tadi Bu. Coba. Potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Coba kreasi itu sendiri. Ya, sendiri nggak apa-apa. Sudah segitu aja. Potong bebek angsa. Tuhan pulihkan ya, haleluya. Satu lagi. Oke. Coba tepuk tangan yang terakhir nih. Oke, pasti bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Oke, yuk. Apa lagi deh? Haleluya. Pakai hidung. Jaga. Boleh? Dengan tepuk tangan yang lebih heboh ya. Kita ada berapa pemenang? Dua orang pemenang. Nanti pemenangnya ditentukan
Mana tepuk tangannya? Iya, 500 orang. Ibu? Ibu Ana. Mana tepuk tangannya Ibu Ana? Ya, sama 500 orang. Ibu? Ibu Yeni. Mana tepuk tangannya? Oh, 1000 orang. Ibu? Ibu Yermi. Mana tepuk tangannya? Oh, ya, 1205. Ini Cabela. Ibu Cabela. Nona Ernest. Ernest. Nona, mana tepuk tangan untuk Nona? Ya, 2000. Ibu Mika. Mana tepuk tangan untuk Ibu Mika? Ya, 1000. Bagaimana? Ternyata ada hadiah buat tadi siapa siaran dari dari 2 orang yang pemenangnya ini tadi dari ada yang 2000. Ya, 2000. Ada yang 1000. 1000 ya. Ada 2 orang pemenang ya, 2 orang pemenang. Silakan tadi yang mendapatkan tepuk tangan yang paling banyak akan mendapatkan. Merem dulu semua. Merem dulu dong. Merem dulu Bu. Oh. Oke, 2 orang. Oke, berarti ini saya pilih ya. Iya. Merem dulu. Merem dulu. Ibu merem. Iya, Bu, dulu. merem, Bu. Saya ajak ke sana. Ibu saya gandeng. Ya. Iya. Pemenangnya adalah Ibu Nona. Yola akan memberikan Silakan. akan mendapatkan angpau ya, karena kita merah-merah dengan Yang merdeka. Merdeka! 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 Wanita EHS! Merdeka! 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 Kasih banyak-banyak Tuhan Yesus. Luar biasa, sampai tadi itu bingung memilihnya bagaimana ya sekarang ya. Heboh ya. Heboh ternyata Eh, suaranya bisa semua. kostumnya sudah bagus ya. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semuanya akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Apapun yang kita hadapi di akhir-akhir ini, mungkin kita merasa mana pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan sudah menjanjikan kemerdekaan bagi setiap pribadi kita di waktu yang tepat. Haleluya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan
ini kami ingin mendengar suara, kami ingin membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu ini, dan juga Engkau lembutkan hati kami ya Tuhan, supaya kami tidak saja sebagai pendengar, tetapi kami juga pelaku firman. Urapi kami dan layakan kami Tuhan, supaya kami berkenan selalu di hadapan. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka. Iya, oke. Saya sebenarnya grogi loh ya, setelah hari ini gitu ya. Bapak, Ibu, saya Pantai HS, jadi kenalkan nama saya Eva. Saya sehari-hari memang sebagai dosen. Waktu saya diminta Pastor Yola, saya apa Pastor gitu ya? Karena saya bukan pendeta gitu ya. Saya tidak belajar teologi gitu ya, Ibu. Jadi dan saya lihat ibu-ibu semua ini, saya rasa banyak yang jauh usianya di atas saya. Saya tidak menggurui, tetapi saya mau sharing saja, gitu ya. Boleh ditayangkan? Iya. Waktu Pastor Yola menyampaikan bahwa temanya ini apa? Kemerdekaan sejati dimulai dari hati. Kita baca sama-sama ya. Kemerdekaan dimulai dari hati. Ya. Kalau saya diminta orasi ilmiah gitu ya, atau saya sharing gitu dengan mahasiswa, kebetulan saya adalah dosen. Saya selalu bicara dengan mahasiswa begini. Bekerja dimanapun, itu nomor satu adalah hati. Kalau kita bekerja hanya karena uang atau diperintah, itu hasilnya akan berbeda kalau bekerjanya dengan hati. Mungkin ibu-ibu ada yang punya pegawai kah atau rekan kerja kah, begitu ya. Kita bisa merasakan nggak? Teman kita ini atau staf kita ini bekerja dari hati atau karena perintah? Ada bedanya nggak? Ada. Apa bedanya? Kalau yang dari hati biasanya mau hujan badai sampai malam pun gas, katanya Pastor Yola gitu ya. Tapi kalau diperintah, aduh yang capek, yang segala macam gitu ya. Oke, boleh next. Ya. Kita baca sama-sama dari Yohanes 3 ayat 38. Yuk, yang di pojok kiri kelihatan nggak? Ya, yuk kita baca. 1, 2, 3. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita ulang ya, Yohanes 3 ayat 36. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya, tapi di sisi kiri ada apa di situ, Bapak? Ibu-ibu? Takut, terus khawatir, kecewa, luka, dan masih banyak lagi rentetannya. Sampai dengan hari ini pun mungkin setiap saat kita bangun, satu hari kan 24 jam ya. Apakah kita bisa menghindari semua ini? Pasti ada, tetapi kita diberi pilihan. Kita mau sakit hati atau kita mau melepaskan gitu. Kalau kita mau sakit hati, ya kita nggak akan benar-benar merdeka gitu ya. Tetapi kita akan terpenjara dengan rasa yang ada di dalam hati kita. Tadi waktu saya membaca kemerdekaan dalam hati, artinya yang perlu kita jaga, yang perlu kita proteksi hati kita, supaya kita betul-betul bisa menjadi seseorang yang merdeka, begitu ya. Oke. Ada satu kisah seorang wanita yang saya rasa ini ceritanya next ya. Namanya ini Corrie ten Boom. Saya nggak tahu, ada yang pernah membaca?
Jadi Corrie ten Boom ini seorang pelayan Tuhan dari Belanda, gitu ya. Waktu Perang Dunia Kedua, waktu itu kan sangat parah di Eropa dan Jerman itu menguasai hampir beberapa negara di Eropa. Corrie ten Boom ini bersama dengan kakaknya namanya Betsy, dia suka membantu orang Kristen ataupun yang Yahudi yang saat itu lagi dikejar-kejar oleh tentara Jerman. Dia melindungi, dia memberi makan, dia melindungi, memberi tempat dan sebagainya. Dan suatu saat Corrie ini ditangkap, gitu ya. Ditangkap, kemudian di penjara yang namanya itu penjaranya namanya Ravensbrück. Ravensbrück ini kalau mungkin searching atau menonton film-film Perang Dunia Kedua, ini adalah kamp konsentrasi khusus wanita yang ada di Jerman. Jadi di Jerman itu ada kamp khusus wanita dan ada kamp khusus pria, gitu ya, dan anak-anak. Kalau melihat sejarahnya di kamp konsentrasi ini, itu sangat tidak layak. Satu, tidak untuk makan mungkin sangat kurang. Kondisi campnya juga sangat tidak layak untuk manusia, dan banyak sekali orang meninggal saat itu, gitu ya, baik pria maupun wanita di camp ini. Dan memang sengaja, bahkan ada Jerman sampai menguburkan ribuan orang secara massal di dekat camp Ravensbrück ini. Nah, kemudian setelah selesai Perang Dunia Kedua, kurang lebih sekitar tahun 1947, si Corrie ini dibebaskan, gitu ya, dibebaskan ceritanya, dibebaskan. Kemudian suatu saat si Corrie ini ke gereja, tiba-tiba Corrie itu disapa oleh seorang bapak-bapak. Kemudian bilang, Ibu Corrie, saya salah satu penjaga di Ravensbrück. Jadi waktu Corrie ini ditahan di Ravensbrück, kakaknya itu meninggal ya di dalam konsentrasi itu. Ceritanya begitu. Jadi banyak kepahitan, banyak namanya orang ditahan ya waktu itu ya. Jadi banyak kepahitan yang dialami oleh Corrie, dan waktu dia selesai dari ibadah, dia didatangi oleh seorang bapak-bapak dan dia bilang, saya kenal dengan Ibu Corrie dan saya salah satu penjaga di penjara Ravensbrück. Kemudian saat itu Bu Corrie kembali lagi ke kenangan yang tidak menyenangkan di dalam penjara, bagaimana disiksa, tidak diberi makan, saat itu musim dingin, tidak ada pakaian yang hangat dan lain sebagainya, sehingga kakaknya meninggal. Semua rasa itu bercampur aduk. Saat dia berjumpa dengan orang dan menyapa dia, saat itu ada dua pilihan sebenarnya bagi Corrie. Yang pertama apa? Dia tidak mau menyapa. Kenapa? Itu luka masa lalu, karena kakaknya juga meninggal. Pilihan yang kedua adalah dia mengampuni. Corrie ten Boom ini adalah dia memilih langkah yang kedua, karena dia melihat, dia tahu bahwa saya nggak sanggup menanggung beban. Saya masih ingat waktu Perserhana khotbah, ada aqua itu kan kecil ya, paling 600 ml, 1 kilo ada? Gak ada, gitu ya. Kalau kita genggam cuman 10 menit, berat? Enggak. Tapi kalau kita genggam mau mandi, mau tidur, mau apa, itu mengganggu. Yang saya menarik dari kisahnya Corrie ini adalah Corrie memilih untuk melepas, gitu. Sehingga dia memeluk bapak ini dan dia bilang, aku mengampuni, gitu. Nah,
Kisah ini pun sebenarnya sama seperti saat kita dihadapkan kepada pilihan. Pada saat kita kecewa, saat kita menghadapi situasi di belakang itu yang tidak menyenangkan, dan ada orang lain yang melakukan itu kepada kita, kita diberi dua pilihan. Kita mau melepas atau kita mau menahan. Kalau kita mau menahan ya sama seperti aqua tadi, kecil tapi tambah lama tangan kita nggak akan kuat sekalipun itu kecil, gitu. Jadi pada dasarnya kita diberi dua pilihan, kita mau melepas atau kita mau menahan, gitu. Lanjut, ya. Jadi Kori memilih untuk keluar dari rasa takut, rasa marah, rasa kecewa, rasa kehilangan karena kakaknya meninggal. Dia memilih untuk meninggalkan luka, dan dia memilih untuk memeluk dan mengulurkan tangan, gitu ya. Mungkin kita baca dari Kolose 3 ayat 13 sama-sama. Itu ada yang di pojok kanan. Sabarlah dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Beberapa waktu lalu Pastor Yusuf, Pastor Yusuf atau Pastor siapa ya? Khotbah. Siapa yang kita pandang? Salib atau masa lalu kita? Bapak Ibu, Ibu, beberapa waktu lalu saya pun berhadapan dengan hal yang sama, gitu ya. Tetapi pada saat khotbah itu menyentuh hati saya bilang, oh iya, salib itu yang sudah merdekakan saya. Jadi bagi saya, luka yang saya alami itu tidak ada apa-apanya. Bahkan waktu Pastor Lia khotbah di beberapa waktu yang lalu, dia menyampaikan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan kita tahu bahwa apa yang dialami dalam salib itu sudah memaku semua luka yang ada di kita. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Jadi kita kembali, kita betul-betul merdeka atau tidak? Indonesia merdeka 81 tahun. Saya rasa ini ada yang usianya lebih dari 81. Siapakah? Bu Tona ya kalau ya? 65. Ada yang lebih dari 81 tahun? Ada? Oh belum ada, gitu ya. Jadi masih muda semua, masih 18 tahun semua, gitu ya. Luar biasa. Kita kasih applause buat mereka ya, gitu ya. Umur boleh banyak, gitu ya, tapi energinya muda, gitu ya. Oke, jadi apakah kita benar-benar merdeka? Kita lihat ke dalam diri kita, gitu ya. Apakah kita mau bebas dari rasa luka, kepahitan, rasa bersalah, rasa ketakutan, atau kita memilih mengampuni, mengasihi, dan melangkah kembali, gitu ya. Jadi kita ingat lagi Yohanes 3 ayat 36, jika Putra itu memerdekakan kamu, kamu pun juga merdeka. Jika Tuhan sudah membebaskan kita di atas kayu salib, artinya kita diberi pilihan. Serahkan dan Tuhan akan menguatkan kita, gitu ya. Oke. Kita punya dua tangan ya, semuanya punya dua tangan. Coba diangkat yang tangan kiri aja, kiri. Oke, kiri. Coba bayangkan, adakah satu luka yang masih tinggal di dalam hati kita? Kita boleh pejamin mata, kita pikirkan satu saja, tidak usah banyak. Satu, kemudian tangannya ditutup. Oke. Kita berdoa sama-sama, ikut ya, sama-sama ya. Kita berdoa. Ini next. Ya. Yuk, kita doa sama-sama. Tuhan, ini yang masih saya genggam.
Saya mungkin belum mampu melepaskannya sendiri. Tetapi hari ini saya mau menyerahkannya kepada Engkau. Kita lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, luka sudah kita tinggalkan di kayu salib. Kita angkat tangan kanan. Nah, tadi kan ada 2 pilihan ya. 1 mau melepas, yang 2 kita mau melangkah. Karena kita mendengar, tapi kalau kita tidak melakukan, kita bukan pengikut Kristus. Jadi kita mau melangkah, gitu ya. Coba pikirkan, masukkan ke tangan Anda, ke tangan kita yang sebelah kanan. Langkah iman apa yang mau dilakukan mulai hari ini sampai ke depan di dalam kita memelihara hati kita? Macam-macam. Apakah mau mengampunikah? Apakah mau berdamaikah? Apakah mau menyerahkan kekhawatiran kita? Apakah kita mau berani melangkah? Atau kita mau berdoa dan percaya? Kita pejamkan mata, kita bayangkan, kita letakkan di tangan kanan kita. Kemudian kita genggam. Ya, simpan dalam hati dan kita mau berdoa. Tuhan, inilah langkah iman yang ingin aku ambil. Aku serahkan, Engkau kuatkan, dan aku mau melakukan hanya untuk Engkau. Ya, kita lepas ya. Oke. Jadi kesimpulan adalah kemerdekaan sejati itu bukan kita mau bebas hari ini mau ngapain saja, tetapi kita memilih kita mau merdeka atau kita mau dipenjara. Kalau Kori tadi melepas, saya yakin kalau melihat tadi ujian, ibu-ibu semuanya pasti ingin bahagia, betul nggak? Dia nggak mau bahagia, mau bahagia kan? Mau panjang umur kan? Nah, jadi adalah kita merawat hati kita dengan hati kita yang bersih, dengan hati kita yang damai, itu tidak akan otomatis akan terpancar dengan ucapan dan taut wajah gitu ya, menjadi baik. Oke, lanjut. Terakhir kesimpulan. Jadi artinya merdeka dalam konteks merdeka dalam hati adalah merdeka di luar, merdeka di dalam. Kita baca sekali lagi Yohanes 3 ayat 36. Jika iya, bebas dari hal yang membelenggu, bebas untuk mengampuni, ditopang oleh kasih Kristus dan menjalaninya dengan iman. Iman itu kata benda. Percaya adalah kata kerja. Iman saja tanpa perbuatan tidak ada artinya. Artinya kita mau melangkah, gitu ya. Oke. Dan pasti apa yang kita langkah itu akan berdampak bagi kita dan berdampak kepada orang-orang yang kita kasihi. Mungkin itu sedikit dari saya. Semoga Tuhan memberkati kita. Besok berdoa. Tepuk tangan dong. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke. Ada 2 pilihan. Merdeka atau penjara. Milih mana? Merdeka. Milih mana? Merdeka. Tanya sebelahnya. Temenan tak? Merdeka. Karena dari tempat ini saya melihat wajah-wajah ada yang sedang terpenjara. Anda benar. Di sini ketawa, di sini senyum, tetapi ada yang sedang dipenjara. Ngomong sebelahnya, kamu tak?
Jika putra itu memerdekakan kamu, firman Tuhan berkata apa? Kamu benar-benar merdeka. Pertanyaannya, apakah saudara, ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik, ayu-ayu, apakah benar-benar udah merdeka? Belum. Apa jujur? Jujur. Apa jujur? Karena hidup kita sebagai manusia ada sisi kelemahan. Tapi kita jangan lupa ada firman Tuhan. Dan jangan lupa kita punya Roh penolong. Amin. Parakletos, seorang yang lain yang dikirim oleh Tuhan untuk menyertai saudara. Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Ngomong sebelahnya. Selama-lamanya. Joyce. Selama-lamanya. In Christ, di dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya in Christ. Saya. Sebelahnya juga diomongin, kamu in Christ. Coba perhatikan, orang yang sudah di dalam Kristus nggak sakit hati, Joyce. Ayo, tanyain sebelahnya. Kalau kamu di dalam Kristus, kan hidupku bukan aku lagi. Yolanda sudah mati, aku sudah mati. Yang hidup siapa? Jadi, kalau ada di sini yang masih sakit hati, masih kepahitan, Kristusnya nangdi. Kristusnya nangdi. Ayo. Kalau Kristus tidak mungkin meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak pernah dan tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus gak akan pernah pergi dari kita. Kalau dulu perjanjian lama kita suci, ada Roh Kudus. Kita berdosa, Roh Kudus pergi. Kita berzina, Roh Kudus pergi. Kita hidup kudus, bertobat, ada Roh Kudus. Itu perjanjian lama. Tapi sekarang, saat ini, Kristus sudah ada dalam hatimu. Amin. Jangan mengecewakan. Ada dulu pelajaran som. Jangan mengecewakan Roh Kudus. Amin. Jadi kalau ada wanita-wanita di sini yang masih penuh kepahitan, penuh kekecewaan, penuh air mata, penuh stres, penuh masalah, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, itu enggak in Christ. Saudara memilih untuk keluar dari Kristus. Kalau Kristus nggak akan kemana-mana. Kristus nggak akan pergi kemana-mana. Aku menyertai engkau. Bahkan ada firman-Nya. Ketika saudara tidak setia, Yesus tetap setia. Keren ya, keren. Dari kelahiran sampai kematian, Tuhan panggil kita. Di tengah-tengah ada huruf J, choice, pilihan. Termasuk hari ini. Pilih baju merah, merah putih. Merah yang mana ya? Putih yang mana ya? Sepatu ada macam-macam. Ada merek macam-macam gitu. Mau yang Adidas, mau yang apa mana? Oh, Nike, mau yang. Nah, itu pilihan. Jadi tadi firman Tuhan begitu bagus disampaikan. Saya ingin menyimpulkan dalam satu kata. Tidak akan ada orang yang bisa menyakiti saudara. Amin. Saya ulang ya. Tidak akan ada orang yang menyakiti saudara. Amin. Saudara nggak akan pernah sakit hati. Amin. Amin maksudnya apa? Belum ngomong loh. Karun. Kalau tidak mengizinkan sakit hati itu masuk di dalam. Nah, kalau saudara tidak izinkan Sakit hati. hinaan orang, fitnahan orang masuk. Jadi pertanyaannya, yang menjaga hati saudara itu sopo? Ya, aku dewe sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Kenapa? Karena
Karena dari hati ada kehidupan. Makanya perlu dijaga. Jangan masukkan sampah. Jangan masukkan sampah-sampah yang saudara dengar, yang orang ngomongin atau apapun. Jangan dimasukkan. Jaga hatimu. Yang bau, yang sampah, tempatnya di mana? Tempat sampah. Jangan di hati lah ya. Cantik-cantik, ayu-ayu, bau. Nanti keren ya. Jangan sampai ini ada cerita ya. Cantik, ayu ya, rambutnya wow, make upnya wow, parfumnya tapi badannya bau. Sing parfum itu kalah sama bau badannya. Jadi jangan sampai. Nanti next time kita bicara, itu keren banget ya, menjaga kesehatan supaya kita bersih di dalam. Kalau di dalam bersih, di luarnya pasti kinclong, terpancar. Amin. Jangan beli krim-krim jutaan-jutaan. Aduh ini ya biar gak usah, biar glowing. Ada yang murah meriah ya. Nanti kita tunggu sesinya. Makan buah, makan sayur dari dalam tuh, wow. Oke, kembali ke tadi hati ya. Karena kemerdekaan itu dimulai dari hati. Jadi dimulai dari hati. Jadi saya berharap di hari kemerdekaan ini jangan ada satupun keluar dari ruangan ini yang masih ada. Tadi kan kita sudah serahkan ya, ketakutan, kekecewaan, kepahitan, gerah, masalah. Tuhan aku serahkan. Karena kita nggak mampu, kita nggak bisa. Contoh itu aqua tadi, pegang terus-terus, 1 menit 1 jam masih iso. 10 jam, 10 tahun, 100 tahun, sakit semua. Itu aqua kecil. Apalagi kalau saudara ada beban. Jadi saya ingin pesan kemerdekaan hari ini, pastikan saudara, hati saudara itu bersih. Amin. Kalau ada orang nggak suka sama saudara, nggak apa-apa. Karena kita tidak, karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau saya tuh kepingin nyenengno semua orang. Ya ibu, oke. Nah kadang aku lali, ada orang salaman, melengos, orang tersinggung. Nah aku tidak kepingin, sebetulnya tidak kepingin. Jadi tidak sengaja maksudnya ya. Jadi pastikan hati saudara bersih dan tidak ada satupun yang bisa menyakiti saudara. Tidak ada. Tidak ada. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena ada Yesus ya. Ya, saudara, kita punya mata, kita punya telinga. Kisah kemarin ngomong pandang Yesus. Mata ini untuk memandang Yesus. Gunakan mata untuk memandang Yesus. Bukan gini. Bajunya bagus ya. Yang mana ya dapat uangnya? Tasnya, ininya. Itu suaminya kerja kok jadi tampil wow gitu. Jangan gunakan mata saudara dan jangan gunakan telinga saudara untuk mendengar yang negatif. Jangan. Tutup telinga rapat-rapat. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga supaya saudara benar-benar pihak Yesus sudah benar-benar kita dimerdekakan. Katakan amin. Jarang loh firman Tuhan benar-benar merdeka. Saya sekolah teologi ya, saya belajar hermeneutik, ilmu berkhotbah. Saya juga belajar hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab. Kalau sampai ada kata pengulangan benar-benar, kan beda ya. Kamu merdeka, beda sama kamu benar-benar merdeka. Jadi itu ada penekanan. Jadi pastikan keluar dari ruangan ini hati saudara bersih. Ya, tadi sudah diserahkan kepada Tuhan. Pilihlah untuk mengampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan. Itu untuk kepentingan saudara sendiri, untuk kesehatan saudara, untuk kebahagiaan saudara. Tadi di bawah saya bawa baju 1 koper. Yang mau beli murah boleh ya, beli yang langsing tentunya ya. Lelemu tidak bisa masuk. Nah, saya tadi saksi. Saya ini kalau punya alat-alat rumah tangga yang udah nggak dipakai di situ ya, dibuper puluhan tahun, saya gampang banget untuk kasih ke orang. Apalagi panci-panci yang
sudah ada cuil-cuilnya, itu saya pasti kasihkan biar lemarinya enggak penuh sesak, kayak isak nafas, kayak perut gede, kancingnya sudah mau meletus gitu ya. Nah, jadi saya gampang banget untuk ngasih ke orang. Tapi kalau baju tak eman-eman, maaf ya, aku eman-eman betul. Nah hari ini saya mengeluarkan satu koper dan saya bilang gini, ya sebetulnya Eman tadi ada di bawah ngomongin, Esther, sayangnya ini masih bagus loh, Eman loh gini. Ya iya sih memang, tapi aku sudah bilang sama dia, terima kasih ya baju, kamu sudah berguna bagiku. Kalau sekarang bisa digunakan oleh orang lain, dananya untuk Natalan nanti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya langsung nyaman aja sebelum berbicara tentang Desember kita akan ada Natal bersama dengan target 1.000 orang. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi. Ini mau ngomong aja saya mau nangis loh. Waktu kita meeting di MOG, saya ngomong gini, Tuhan kok kasih di hatiku ya, aku pengen banget di malam ini wanita itu ada satu kegerakan, ada satu momen yang bisa menjadi berkat buat banyak orang, 1.000 orang. Ya kayaknya secara manusia itu nggak mungkin. Saya ngasih makan sopo, saya bayarin transportnya sopo. Kalau acaranya sih gampang. Ini ada wanita-wanita cantik di depan, mereka bisa mempersiapkan tampilan untuk mimbar, itu saya nggak pernah ragu. Nah tapi konsumsi dan transportasi saya ngurus sopo, uangnya sopo. Kalau Yolanda sudah kaya raya, tak bayarin semuanya. Nah, singkat cerita kami meeting, saya nyeletuk doang sebetulnya. Ketuanya Lisa nggak datang mungkin ya. Nanti ketua panitianya adalah Lisa Wijaya. Kita kan selama ini buat anniversary KKR sudah 500 lah ya, mencapai itu 500. Setelah meeting, seminggu kemudian setelah meeting, teman saya yang sudah lama tidak bertemu tiba-tiba itu nelpon. Orang ini sudah mungkin 30 tahun nggak pernah telepon, nggak pernah chat WA dan seterusnya. 30 tahun lebih. Tiba-tiba dia nelpon, dia ngomong gini, saya masih ingat diriku. Oh iya, aku dulu suka panggil dia Busen diaspora kan. Aku sekarang sudah ada di diaspora. Oh iya, maaf. Ternyata dia sudah keluar, dia buat gereja sendiri dan dia adalah pengurus wanita Oikumene, mau pinjam gereja YHS untuk Natal bersama wanita Oikumene sekota Malang. Soalnya gereja lain cilik-cilik, kalau YHS kan gede. Saya langsung ngantuk, saya tanya dia, awal Desember, kita kan biasa awal Desember. Oke, satu. Yang kedua aku tanya, jumlah jemaatmu berapa sih? Dia bilang 500. Langsung aku maket, 500 kita, 500 dia. Jumlahnya berapa? Kita nggak urus konsum, kita nggak urus transport, mereka datang sendiri. Mereka kasih sumbangan ke kita 1 juta lagi, kasih uang. Jadi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu it is finished. Kalau saudara di gereja Pastor Ishak sering ngomong it is finished, it is finished, itu it is finished. Jadi tolong semuanya untuk bersama-sama yang hadir pada siang hari ini menjadi panitia, tolong ya. Semua aku butuh 120 orang pendoa untuk menunjang acara ini. Itu pengumuman, sebetulnya ini bagian terakhir, saya ambil dulu dipindah. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita masuk di acara game. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kau memberkati hamba-Mu Eva, Ibu Eva yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini benar-benar memerdekakan kami, wanita-wanita cantik, wanita-wanita luar biasa yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, merdeka. Nah, semangatnya wanita YHS merdeka. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan
Indonesia Raya. Dengan sikap tegap, kita akan berikan waktu ini sama-sama. Saya mohon silakan dijalankan. Saya mohon untuk acara Natal Wanita bersama Oiku Nenek itu tanggal 7 Desember. Karena kita ngikut itu hari Senin. Jadi biasa kita Sabtu pertama. Nah untuk Desember ini tanggal 7 Desember. Tanggal berapa? 7 Desember 1.000 orang akan ada di gereja. Dan kita semua ini menjadi panitia. Ngomong ya sebelahnya, kamu juga panitia. Ayo ngomongin. Dress code-nya putih jeans atau putih-putih ya? Iya, sudah lama enggak. Dress code-nya putih-putih, bisa disiapkan dari sekarang. Semua yang hadir akan menjadi pendoa. Jadi kita semua akan menjadi pendoa. Nanti akan ada yang memandu. Kemudian untuk terima tamu kita minta bantuan daripada Diakonis 1, 2, 3. Jadi kita bekerja sama dengan semua departemen karena ini 1.000 orang. 1.000 orang kan biasa banyak drama ya, banyak drama enggak apa-apa. Kalau nggak ada drama bukan wanita. Oke, okay. Jadi untuk yang ini lebih banyak orang, biasanya lebih banyak dramanya. Tapi saya berharap kita jangan takut, kita maju terus bersama dengan Tuhan Yesus. Karena pelayanan itu harus terus berjalan dan saya berharap akan ada next wanita-wanita muda, wanita-wanita yang energik untuk kedepannya. Kalau kita bisa 1.000 orang, yang berikutnya 2.000 orang, 3.000 orang. Pertama buat itu. Ya, saya berharap banget ya untuk kita bisa bersama-sama. Semua kita yang ada di tempat ini pastikan semuanya ada di grup wanita karena komandonya akan ada di grup wanita semua. Jadi saya butuh 120 orang pendoa. Jadi kalau ada teman-teman Bu Ana, Bu Yeni bisa dimasukkan. Kan selama ini 60-70 orang mungkin ada ya. Nah itu kurang. Jadi 120 orang. Jadi 120 orang pendoa. Dancernya 12 orang. Bu Evi berapa biasanya?
10 orang, 130 orang, panitianya 20 orang, ya. Jadi mungkin kita panitia 200 orang, yang tamu-tamu 800. Jadi tolong kita akan ada banyak tamu dari semua wanita di Kota Malang. Mari kita melayani Tuhan, ini waktu Tuhan. Jadi nggak usah ngomong, ya aku sungkan, aku malu, nggak usah. Datang kepada saya, tak ajarin untuk melayani. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Yang penting hatinya mau melayani. Yang paling penting itu. Terima kasih buat kerjasamanya. Dan saya berharap roh kita tetap menyala-nyala. Katakan amin. Roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Bu Yola. Dan sebelum kita akan memulai game, saya undang ibu-ibu semua. Kita akan melakukan foto bersama. Setelah itu ruangan ini kita akan bersihkan, kursi-kursi akan ditaruh di pojok-pojok supaya kita bisa bermain dengan leluasa ya. Mari silakan, kita akan maju ke depan semua dan kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Ulangi, siapa kita? Wanita DHS. Yes. Oke ya. Siap? Kamera siap? Siap. Oke, wanita. Siapa kita? Wanita DHS. Inspired, impact. Yes. Siapa kita? Wanita DHS. Inspired, impact. Yes. Yang pertama, kemudian yang kedua kita ada lomba estafet sarung, dan lomba ketiga nanti kita ada game yang lain ya. Tentunya kita akan bermain dengan penuh sukacita. Oke, siap? Ya. Oke, tangan dong. Ya. Sekarang kita akan melihat penampilan di sini. Nanti akan ada beberapa penilai. Jadi nanti Sharon dan Caroline akan membantu untuk menilai ibu-ibu ini masing-masing kelompok ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 ketuanya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi kelompok 1 diketuai oleh Ibu Dewi, kelompok 2 diketuai oleh Ibu Ana, kelompok ketiga diketuai oleh Ibu Yani, dan kelompok keempat diketuai oleh Ibu Bina ya. Oke, sekarang silakan kelompok 1 mulai ya. Kita akan lomba dulu yang untuk dance dulu atau mau game dulu? Mau milih mana? Dance dulu apa game dulu? Dance dulu ya. Oke, kita mulai. Ketuanya maju ke depan ya. Siapa yang tampil dulu? Ayo sekarang Bu Pimpah. Jadi siapa yang nomor 1 dulu yang tampil yang menang. Jadi otomatis Bu Pimpah dulu. Jadi yang menang yang tampil 1 pertama. Oke. Ulangi lagi cepat. 1, 2, 3. Bu Pimpah. Lagi. Lagi. Ya, kemudian Bu Dewi nomor 1, nomor 2. Ya, kelompoknya Bu Yani nomor 2, kelompok 3 dan nomor 4. Silakan duduk kembali dan kelompoknya Bu Dewi tinggal. Oke.
sampai lepas. Ya. Ayo, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Bukan, loh. Oleh Dewan Juri akan dilihat mana yang paling panjang. Terserah mau menggunakan tangan, mau menggunakan baju, mau menggunakan apapun itu bisa. Pokoknya yang panjang-panjangan. Contoh ya, contoh saya dengan Karolini. Saya pakai handphone. Nanti ke sini saya kurang lagi. Saya bisa cari yang barang yang ada di tubuh saya untuk memperpanjang. Nah, jadi saya nggak tahu mau pakai apa aja terserah ya. Pokoknya yang terpanjang. Oke siap? Belum. Jadi untuk lomba dance kelompok 3. pemenang lomba dance kelompok 3. Siapa yang pemenangnya? Kelompok 3 coba bukan tangannya. Oke, Bu Yola boleh memberikan hadiahnya. Siapa kita? Ya, silakan. Sama kelompoknya. Oh, balik. Kelompok 7. Nanti ya kalau dia foto sini aja biar difoto. Enggak. Ya. Ya, silakan.
Ayo, senyum. Dah. Terima kasih, semangat. Satu, dua. Oh, saya dulu. Ayo. Satu, dua. Dah. Semangat, semangat. Kelompok ini pemenang lomba estafet sarung. Ternyata mereka pintar sarungan. Silakan dibagi Tata. Satu, dua. Oke, tepuk tangan. Selamat ya buat Ibu Inat. Paling panjang ini ya Pak yo. Iya. Ah, betul. Senangnya itu tuh cowok. Ya apa? Senangnya cowok sampai tadi jemurannya banyak. Lombanya itu sampai jemurannya pakaiannya sama tadi dijemur. Iya. Silakan Ibu. Satu, ya satu, dua. Baik. Dah. Selamat buat para pemenang dan kita akan segera tutup ibadah kemerdekaan wanita IHS di siang hari ini. Kami undang dengan hormat, Pastor Yola akan menutup dalam doa dan kita akan segera menikmati hidangan yang telah disediakan. Silakan Pastor Yola. Ibu-ibu, minta waktunya sebentar. Hari Senin tanggal 17 Agustus akan ada perayaan juga di depan ya, tapi bukan wanita, tapi campur ya ini ya. Di depannya gereja nanti hadiahnya luar biasa, banyak. Oke, Shalom. Yang sana sudah Ibu? Ibu. Oke. Bingung sama hadiahnya. Terima kasih panitia. Di bawah itu ada baju-baju. Ada baju-baju sumbangan dari panitia. Dibeli dengan harga murah. Uangnya itu untuk acara Natal. Jadi di bawah sudah ada, aku lihat baju-baju sih, tapi yang kecil-kecil kayaknya. Jumbo, oh ada juga, satu dua ada juga. Nah, silakan ibu-ibu kalau beli itu kita sama dengan menyumbang untuk acara Natal wanita 7 Desember 1000 orang. Katakan amin. Amin. 1000 orang katakan amin. Amin. Dan ini bersambung ya ke kisahnya luar biasa. Dari ragu-ragu 1000 orang, ternyata Tuhan sudah siapkan wanita 1000 di Kota Malang. Bekerja sama dengan wanita OIPBN seluruh Kota Malang. Ada hampir 50 sekian gereja-gereja orang dan kita akan menjadi tuan rumah. Dan luar biasa tadi ada yang bisikin saya, Bu, Pastor, aku siapkan 1000 pack nasi babi kecap. Ya kita bantu untuk nasinya, packing-packingnya. Terima kasih ya Bu, terima kasih banget ini kalau pekerjaan Tuhan semuanya Tuhan yang bekerja, bukan kita sebetulnya. It is finished. Tuhan bilang, aku yang melakukan.
kita cuma nurut aja. Demikian dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ada Tuhan. Ngomong ada Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan. Ada Tuhan yang menolong kita. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk makan bersama dan mau makan dulu boleh, lihat-lihat baju juga boleh. Mari kita berdoa. Syukur, terima kasih untuk semua rangkaian acara sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menghiburkan kami, Tuhan sudah menguatkan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk para pengurus yang sudah berlelah-lelah, yang mereka sudah berkorban waktu, tenaga, dan uang mereka. Berkati semua para pengurus, berkati semua kami yang hadir pada siang hari ini. Berkati pemusik, WL Singer yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Engkau Tuhan memperhitungkan dan Engkau Tuhan pasti akan memberkati kami. Engkau memberkati keluarga kami, memberkati usaha kami, memberkati kesehatan kami. Dalam nama Yesus, kami semua sehat, kami semua bahagia, kami semua umur panjang, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengangkat kedua tangan kami, menengadahkan wajah. Turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Berkat rahmat anugerah dari Bapa Yahweh, Yesua Hamasia, Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati dan pasti akan terus diberkati. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.